Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Bersama kembali dalam renungan kita pada pagi hari ini, Selasa 15 Maret 2022 dengan judul Dia Peduli Kepada Anak-anak. Ayatnya di dalam Markus 10 ayat 14 dan 15. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Sekarang ini Yesus adalah juru selamat yang belas kasihannya sama seperti waktu ia berjalan di antara manusia. Dia suka menolong ibu-ibu pada zaman ini seperti ketika ia mengumpulkan anak-anak mereka di Yudea dan memeluknya. Anak-anak buah hati kita ditebus dengan darahnya seperti anak-anak zaman dulu. Ketika Yesus menyuruh murid-murid supaya tidak menghalang-halangi anak-anak itu datang kepadanya, ia juga berbicara kepada para pengikutnya sepanjang zaman, yaitu kepada para pemimpin agama, ulama, pembantu, dan semua pengikut Tuhan. Yesus menarik anak-anak itu, dan ia berkata kepada kita, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Seakan-akan ia berkata, mereka akan datang kalau engkau tidak menghalang-halangi mereka. Janganlah tabiatmu yang tidak menyerupai tabiat Kristus itu, salah menyatakan Yesus. Jangan menjauhkan anak-anak itu daripadanya dengan kekuatan dan kekasaranmu. Jangan pernah membuat sampai mereka merasa bahwa surga itu bukanlah sebuah tempat yang menyenangkan bagi mereka kalau engkau ada di situ. Jangan memberi kesan palsu kepada mereka bahwa agama Tuhan adalah agama yang gelap, bahwa itu mendekati Yesus mereka harus membuang segala sesuatu yang menggembirakan hidup. Sementara Roh Kudus bekerja di dalam hati anak-anak itu, bekerja samalah dalam pekerjaannya. Ajarlah mereka bahwa Juru Selamat memanggil mereka, bahwa tidak ada yang lebih menggembirakan baginya daripada mereka menyerahkan diri kepadanya pada masa bertumbuh dan masih segar. Dengan kelemah lembutan abadi Juru Selamat menghargai jiwa-jiwa yang telah dibelinya dengan darahnya. Mereka adalah tuntutan kasihnya. Ia memandang mereka dengan rasa rindu yang tak terkatakan. Saudaraku yang kukasihi dalam nama Tuhan, renungan kita pada saat ini mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang tua, orang-orang yang sudah dewasa, bagaimana Allah kita begitu peduli kepada anak-anak, terutama pada saat Yesus memanggil mereka di saat murid-murid mencoba menghalangi anak-anak itu untuk dekat dan datang kepadanya. Namun kita perhatikan bahwa Tuhan membuat itu juga menjadi pelajaran bagi kita sekarang ini, bahwa setiap orang yang tidak seperti anak-anak kecil itu memiliki sifat yang gampang untuk mengampuni, gampang untuk melupakan, dan juga suka untuk bersahabat dan berbagi. Terutama dia dapat merasakan dan melihat wajah yang kudus, wajah yang mencintai mereka, yaitu Yesus Kristus. Karena pada praktiknya, sering sekali di dalam rumah tangga, demikian juga di dalam kehidupan bergereja, sering kita tidak sadari bahwa anak-anak selalu mendapat tempat nomor 2, tetapi Tuhan mengutamakan mereka. Dengan cara bagaimana Tuhan sangat peduli, sejak dini, anak-anak harus diserahkan kepada Tuhan, sehingga mereka akan tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan sampai masa tuanya. Marilah ini menjadi pergumulan kita sebagai orang-orang tua, bawakan mereka ke hadirat-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau sangat mengasihi umat-umat-Mu. Engkau sangat mengasihi kami, terlebih lagi ya Tuhan, Engkau sangat mencintai anak-anak yang Engkau karuniakan dalam kehidupan rumah tangga. Dan bagaimana itu menjadi satu pelajaran yang indah bagi kami ya Bapa. Untuk sejak dini kami harus betul-betul peduli untuk tetap menuntun mereka, sehingga tabiat karakter mereka dibentuk pada saat masa kecilnya. Dan seperti firman Tuhan katakan,
maka mereka akan tetap berada dalam jalan kebenaran Tuhan pada saat masa tuanya. Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa terkhusus pada saat ini bagi anak-anak yang Tuhan sudah hadirkan di dalam kehidupan rumah tangga. Demikian juga yang Engkau percayakan untuk hidup di dalam lingkungan gereja. Tuhan, biarlah ini menjadi tanggung jawab yang akan kami persembahkan kepada Tuhan. Dan berikanlah kebijaksanaan bagi orang tua untuk menuntun mereka. Dan dengan penuh kasih sayang mempersiapkan mereka di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan mereka bersama umat-umat Tuhan di tengah-tengah gerejamu. Biarlah perhatian yang khusus dan yang terbaik yang dapat diberikan oleh setiap anggota jemaat bersama dengan tua-tua jemaat di dalam gerejamu. Sehingga pemeliharaan terhadap anak-anak ini akan menjadi yang terbaik, yang mempersiapkan mereka untuk berdiri menjadi tiang-tiang bagi gerejamu dan juga menjadi saksi kebenaran dimanapun mereka berada. Berkatilah di dalam pendidikan, dalam perkuliahan, dan juga masa depan mereka ya Bapa, supaya orang-orang muda ini menjadi anak-anak Tuhan yang akan dipersiapkan mewarisi kerajaan. Dan pada hari ini terkhusus bagi anak-anak Tuhan yang merayakan hari ulang tahun, di mana berkat Tuhan khusus hadir baginya. Tuhan memberkati dengan panjang umur, kesehatan, dan juga berkat-berkat yang limpah dari surga dalam mengisi hari-hari yang akan mereka lalui bersama dengan Tuhan. Semoga berkat yang sama menjadi bahagian kami semua ya Bapa. Kami serahkan doa kami serta mengampuni dosa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.